Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bermasuk semua hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita hari ini dapat belajar bersama kembali, yaitu belajar tentang komputer bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, penutupan darahku. Di sanalah aku berdiri, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Kelas kita. Semangat. Jalan kita. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini langsung stop. Nah, mari kita nyanyikan lagu. Kalau dulu profil pelajar Pancasila, kalau sekarang diganti menjadi 8 dimensi profil lulusan. Kita tirukan sampai kita nyanyikan bersama-sama, geng. Ini lagunya lagu baladu ya. Mari kita kenali depan lulusan. Pertama keimanan, kedua ketakwaan, dan juga kewargaan. Tidak bernalar kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, 8 komunikasi. Ayo kita wujudkan. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Anak kita belajar TK bersama-sama hari ini beda. Sekarang kita ada namanya mata pelajaran yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Pak Guru juga masih belajar tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kita nanti belajar bersama-sama. Untuk bukunya kita juga belum ada tuh bukunya. Ya nanti sebentar lagi dipesankan untuk buku coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak nanti setelah kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, anak-anak nanti yang pertama di bab yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pemecahan masalah dan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nanti kalian akan memahami cara pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terus cara berpikir komputasional itu bagaimana dan menuliskan urutan instruksi secara
logis. Seperti itu ya anak-anak, yang akan kita pelajari untuk hari ini. Stop. Pemecahan masalah dan berpikir komputasional. Sekarang Pak Guru mau bertanya sebelum lanjut ke materinya. Pak Guru tadi sampai di sekolah ini, di sekolah SD kita SD 1 Kapunan, dari rumah Pak Heri hari ini melewati rute perjalanannya yang berbeda. Karena kenapa? Hari ini baru masuk pertama sekolah, jalanan di sana ramai sekali. Benar, anak-anak dari SMP dari mana berangkatnya pagi, jalannya ramai, dan infonya hari-hari ini ada namanya operasi Semeru. Nah, Pak Guru akhirnya mengambil rute yang berbeda hari ini. Pak Guru tadi lewat dari rumahnya Pak Heri, terus melewati Balai Desa Suren, terus Pak Guru belok ke Desa Larat, terus sampai situ lah, sampai ladang-ladang jalan ke sawah di itu sebelah sana, terus Pak Guru jalan sampailah di sini di depan Balai Desa Kapuran, terus akhirnya sampai di SD kita di Kapuran. Biasanya Pak Guru tidak lewat situ, Pak Guru lewatnya Puskesmas Semarang sana ke Pasar Legi, terus dari rumah lain. Hari ini Pak Guru lewatnya rutenya agak berbeda biar tidak terlalu ramai jalannya, biar cepat sampai ke sekolah. Sekarang mungkin anak-anak coba ceritakan, Bir, dari rumahmu sampai ke sekolah kamu melewati mana saja? lulus mantap sampai bulan belok kiri terus sampai kata perang ya, jalan. Jadi mana sekolah, gimana? Lulus terus? Ya, jarak. Umpama jarak di timur rumahmu itu ada orang bantu, terus jalannya ditutup. Kamu lewat mana jarak? Lewat belakang? Ya, ada lagi. Ini apa ya? Kafrin. Di Balai Desa besok itu kan mau 17-an toh, mau didirikan terop di depan jalan. Terus kamu lewatnya mana? Nah, tadi contohnya jika ada halangan di jalan, kita bisa memilih rute yang lainnya. Nah, kenapa waktu tanya seperti itu? Karena dalam berpikir komputasional ini peta konsepnya, pemecahan masalah dan berpikir komputasional itu kita pengenalan berpikir komputasional itu yang pertama pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita mencari rute yang terbaik atau rute yang tercepat untuk sampai ke sekolah kita. Semua orang coba dibaca bukunya, tapi bukunya belum ada. Kalian baca dari tab kalian ya, dari kelompok kalian, coba kopikan materinya di situ. Silakan dibaca. Ayo sing baca Mbak Bila, Mas Rilvan, Mas Atta, Mas Aldi, kelompok itu. Nah, silakan dibaca. Semua orang pasti menemui itu. Nah, setelah kalian baca tadi anak-anak, langkah-langkah menyelesaikan masalah itu yang pertama mengenali masalahnya apa. Masalahnya tadi apa? Rute perjalanan menuju ke sekolah. Apa yang terjadi? Jalannya ditutup karena ada acara. Mengapa? Nah, bagaimana solusinya? Telusuri penyebab masalah. Oh, masalahnya jalannya ditutup. Setelah ditutup terus kamu mencari informasi. Oh iya, jalan ke sekolah kan tidak hanya lewat situ, tidak hanya lewat depan Balai Desa. Kita bisa lewat rumahnya Mas Adi seperti tadi yang dikatakan Mbak Evelyn. Terus, tapi kalau lewatnya depan rumahnya Aldi, kita harus hati-hati lewat di sana karena jalannya agak licin seperti itu ya. Terus, tapi kalau tidak lewat situ mau lewat kemana lagi? Berarti itu solusi yang paling tepat. Setelah itu baru kalian menyusun rencana. Nanti akan lewat rumahnya Aldi, berarti saya harus hati-hati seperti itu. Dan dibaca tuh tadi, dibacanya sudah. Biar lebih paham lagi, mari kita simak tayangan video di depan. Stop. Ini adalah animasinya, contoh film berpikir komputasional itu seperti apa seperti ini. Ya, simak. Liburan kali ini, kakak beradik
Dari video yang kita saksikan tadi, di situ dijelaskan seorang apa? Siapa namanya? Itu bertiga itu mau membersihkan rumah. Terus mereka berpikir, terus apa yang harus dilakukan membersihkan rumah? Apakah mereka langsung menyapu atau mengepel atau bagaimana? Terus ada satu yang usul, bagaimana kalau kita bagi tugas? Itu pemecahan masalah. Kamu yang bagian mengelap jendela, kamu yang bagian menyapu, kamu yang bagian apa? Kita mancing. Mau mancing itu bagaimana ya cara biar cepat dapat ikan? Terus dia ada yang tahu, biasanya ikan itu apa? Berkumpul di bayangan pohon. Apa ada bayangan misalnya di sungai sampai ada pohon-pohon, biasanya kalau ada pohon ada bayangannya, ikannya biasanya di situ aja. Nah, itu namanya mengenali pola. Jadi komputer kecerdasan apa itu artifisial atau AI itu bekerjanya seperti itu. Dia mengenali pola-pola bagaimana biasanya di alam seperti apa. Sama seperti kalian tadi, Evelyn tadi mau ke sekolah mau lewat jalan biasanya, tapi ada masalah. Akhirnya Evelyn lewat rumahnya depannya Aldi. Tapi aku tahu iya, lewat rumah Aldi, nanti jalan di sana itu agak licin, terus jalannya sempit. Berarti Evelyn harus hati-hati, itu namanya pengenalan pola. Oke, biar lebih paham, ini ada video yang kedua. Apa itu berpikir komputasional? Ya. Berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer, seperti itu ya. Komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir Ada komposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. tetapi berjalan dengan baik, maka kode yang ditulis akan menjelaskan. Oke, kegiatan kita sehari-hari ternyata itu juga sudah termasuk berpikir komputasional. Contoh kegiatan gosok gigi. Kalian gosok gigi dari kiri ke kanan itu sesuai kebiasaan kalian. Biasanya polanya kalian bagaimana? Dulu ada yang langsung cepat. Ini dijelaskan nanti di masa yang akan datang. Semua pekerjaan kita itu ada hubungannya dengan AI atau kecerdasan artifisial. Sekarang ini anak-anak ada berbagai macam jenis robot. Ya benar. Ada robot yang bisa bicara. Wes HP kalian punya HP semua. Apa sih suka main TikTok? Lah iya kan yang kata kan enggak mau nanti. Google bagaimana cara pakai namanya Google Assist ya. Kita tidak belajar bagaimana kecerdasan artifisial itu, nanti kita akan ketinggalan, kita akan dikalahkan robot. Ya benar. Yosi mau mengerjakan apa? Mencari. Oke, lanjut kita simak videonya. Oke, setelah kita menyimak video tadi, silakan bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusi dengan kelompoknya, buku catatannya dikeluarkan, buku tulisnya dicatat bersama. Kamu rangkum apa itu berpikir komputasional. Nah, dicatat berkelompok ya. Nanti dipresentasikan apa itu berpikir komputasional. Oke? Oke? Lanjut. Jangan lupa ya. Dicatat satu saja, dicatat nggak apa-apa. Satu saja dicatat. Ya. Oke, sekarang perhatikan depan. Biar kalian konsentrasi. Kita main dulu, oke? Ada tulisan warna di depan. Kita baca warnanya ya. Kalian baca warnanya bareng-bareng sebentar, oke? 1, 2, 3. Merah, merah, biru, hijau, kuning, ungu, merah, hijau, merah, ungu. Bisa? Cepat ya, 1, 2, 3. Merah. Fokus. Melihat. Berpikir. Fokus. Oke, 1, 2, 3. Merah,
perhatikan di kecerdasan manusia, kita kan manusia toh, bukan robot toh. Kita juga mengenali polanya. Oh, jadi kayak gini. Nah, tidak dibaca di hitam. Berikutnya apa? Jadi aslinya kita itu lebih cerdas dibandingkan dengan komputer. Asalkan kita mau berlatih dan berpikir. Namanya kalau di sekarang namanya berpikir kritis, berpikir mendalam. Dari ketika kita fokus, nggak mau ya, nggak konsentrasi, nggak fokus, kalian juga akan nggak bisa. Tapi kalau kita berpikirnya secara mendalam, insya Allah kita bisa. Kita lebih cerdas daripada Selanjutnya, ini dikerjakan di kuis. Nah, apa itu berpikir komputasional? Loh, kok sudah jawabannya? Apa? Baca jawabannya. Apa harus berpikir komputasi? Karena baca soal ini adalah kaki apa Yosi baca. Terangkan masa depan di masa depan ya. Tidak. Di masa depan itu dibaca. Baca. Yosi, pelajaran tanya sulit bingung, ada PR tanya di Google. Akhirnya apa? Yosi tidak mau berpikir, tidak mau baca. Akhirnya apa? Otaknya menjadi tidak mau berpikir bagaimana? Apa ya dari otak ya? Kayak apa kayak sebuah dokai, otaknya hilang. Yang menerima tantangan ini. Soal yang pertama, dijawab apa ya? Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis pada robot? Jadi robot AI kecerdasan artifisial jika diberikan pola, nanti dia akan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ada loh Tata, mobil bisa nyetir diri ada loh Tata. Bener, mobil dari Cina, mobil mereka tidak tahu aku. Itu bisa nyetir sendiri menggunakan Google Map. Jadi tinggal duduk di belakang, orang mau duduk di depan, duduk di belakang, pergi ke Indomaret. Aku dewe, serasa mana, nggak parkir. Iya ada, bener di negara kita. Pak polisi sekarang sudah punya robot dari Cina. Itu robotnya dulu Pak polisi itu mencari bom atau mencari korban bencana itu pakai namanya anjing. Anjingnya namanya anjing apa? Jadi tahu namanya kurang. Anjing K, nggak tahu K apa itu ya? K9 ya. Terus sekarang itu di Cina sudah bisa membuat robot anjing itu dan Indonesia membelinya itu. Beneran kok. Ya anak dari yang kita pelajari hari ini untuk mengetes kemampuan kalian, ini ada lembar kerja KPJ untuk kalian. Sebenarnya berpikir komputasional, mengenali pola, dekomposisi itu sudah pernah kita lakukan di pelajaran-pelajaran lain. Contoh saat kita belajar matematika, misalnya bilangan 1321, angka 1 menempati nilai ribuan, angka 3 menempati nilai ratusan. Itu sudah loh, jadi dari yang rumit dipecah-pecah menjadi yang lebih sederhana. Itu sudah dari kegiatan kita sehari-hari tadi juga termasuk berpikir komputasional. Kali ini ada namanya ini menggambar garis. Nanti aku bagikan per kelompok ya. Kalian tinggal mengenali polanya. Polanya yaitu jika lingkaran, jika perseginya warnanya merah, maka garisnya horizontal. Garis bubur. Jika warnanya kuning, garisnya vertikal ke atas. Sudah kan? Jika warnanya biru, ke arah kiri, ke kanan kiri. Jika warna hijau, ke arah kanan. Bisa? Coba latihan, dikerjakan per kelompok ya. Ini bagian dikerjakan. Sama-sama didiskusikan dengan kelompoknya. Kita sini. Bantulah. Ya, seperti itu caranya. Ini warna apa? Kuning berarti ini. Ya, ayo silakan dikerjakan. Jangan kita cek dari jawabannya. Ya, sudah saya Pak. Oke, sampai ini. Ya. Jawabannya sama ya. Sama benar jawabannya. Merah, arahnya mana? Garis lurus semuanya sama. Ya, kuning, vertikal, biru seperti ini, hijau seperti
Ayo silakan masuk. Oke. Kereta nomor 1 nomor Alan sampai Alan ya. Apa? Ya, terus 9 nomor 3 tepuk tangan buat lain. Anak-anak, dari yang kita pelajari hari ini, kita akan ada kesimpulan bahwa berpikir komputasional itu sebenarnya sudah kita laksanakan setiap hari ya. Pokoknya kita berlatih bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menemukan pola, bagaimana kita memecahkan masalah yang kita hadapi, itu termasuk berpikir komputasional. Sebelum Pak Guru belajar pada materi ini, mungkin ada yang bertanya tentang berpikir komputasional, ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bukunya segera datang biar kita belajar bersama, ya. Jadi nanti untuk pelajaran kita untuk selanjutnya, nanti kita namanya coding dan kecerdasan artifisial. Oke, nama pelajaran itu mapel KKA, itu ya. Yang akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti untuk selanjutnya ada jadwal sendiri. Jadi ya anak, oke. Sebelum kita tutup, ya kita nyanyi dulu tadi. Sama-sama, ayo. Ambil tepuk, biar semangat. Kita belajar hari ini, jadi intinya sesuai dengan 8 dimensi lulusan, kita salah satunya yaitu berpikir kritis. Kita harus sering-sering berlatih ya, berpikir. Kita gunakan otak kita. Karena kalau otak kita tidak dilatih untuk berpikir, kita akan dikalahkan oleh robot. Bisa dikalahkan oleh AI tadi, kecerdasan artifisial. Semangat belajar semuanya. Mari kita sering belajar, membaca, berhitung, biar otak kita berlatih untuk berpikir. Jangan hanya mengandalkan apa? Robot, TikTok, Google seperti itu ya. Biar kita tidak dikalahkan. Nanti kalau kita tidak berlatih, sering-sering berlatih, otak kita akan apa? Bisa untuk berpikir. Oke, kita akhiri pelajaran pada siang pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kegiatan belajar pada pagi hari ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dari Pak ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti setelah ini problemnya dibereskan, dirapikan, ya dikembalikan seperti biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.